Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Kita berharap kepada Allah semoga semua amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan pagi, petang, siang, malam, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Kita berharap semua kealfahan, kekilafan, kesalahan yang kita lakukan mulai pagi hari sampai kita tidur, semoga kekilafan dan kealfahan, kesalahan kita diampuni oleh Allah hendaknya. Mudah-mudahan semua kita yang sakit moga diberikan kesembuhan oleh Allah. Bagi saudara-saudara kita sanak famili kaum muslimin semuanya yang dalam berurusan, semoga urusannya dimudahkan dunia akhirat. Amin kalau Bu. Dan anak-anak kita yang dalam menimba ilmu pengetahuan dalam dan luar negeri, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan oleh Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan Arai Pinang yang hadir bersama kita, yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, yang sama kita muliakan imam-imam kita. Semoga beliau sehat selalu, umur panjang, anak istri bertambah. Ya, doa kita kan di masjid moga diijabah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, Bu, lay sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak lay sehat Bapak semuanya? Alhamdulillah, insyaallah. Sehat itu ukurannya lay taluk ka rumah seji. Nah, itu ukurannya tuh. Walaupun dengan tungke, marangka, tapi hadir di masjid itu sehat itu. Nyu sehat nan sawananya itu sehat rohani. Gadang wadan kue kudara itu rumah balanci-lanciannya rumah saji, tapi ndak hadir di rumah saji do. Ah itu sakit itu. Hanya sakit. Ah terserahlah.
Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita sekarang udah berada di Rabiul Awal. Ya Pak ya? Entar lagi kita akan mengadakan peringatan tentang kelahiran sang baginda Rasul. Bapak Ibu hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa, tapi adalah manusia yang luar biasa. Bahkan Allah menyatakan dalam hadis qudsi, jadi kalau Allah menyatakan qala Allah, yang menyampaikan Rasul, tapi pesan Allah, laula ya Muhammad, jikalaulah bukan tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu luar biasa itu. Yang kedua, ya Muhammad, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Di mana tuh Bu? Dalam syahadat. Itu hebatnya. Maka ada namanya syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Itu kajian ilmu tauhid itu. Ada syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Itu ke Allah. Ada syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Tidak sah syahadat seseorang kalau hanya ke Allah saja. Dan tidak diterima syahadat seseorang hamba itu kalau hanya ke Nabi saja. Kedua-duanya baru jadi. Apalagi kalau diganti, itu tidak boleh. Itu hebatnya. Jadi Nabi Muhammad itu hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, bukan sembarang manusia, bukan manusia biasa, tapi adalah manusia pilihan. Banyak lagi hal-hal yang berkenaan dengan kepribadian yang ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu nanti dalam panjang lebarnya akan diuraikan dalam peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana kita akan tahu kalau banyak awak membaca, banyak mendengar, banyak mengkaji, mentelaah tentang kenabian, kerasulan, maka kita akan semakin cinta dan semakin sayang. Karena kita akan berharap syafaat dari sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab syafaat itu panjang loh sebenarnya tuh Pak Ibu. Syafaat Nabi itu nanti di akhirat. Di alam kubur belum. Saat sakarat belum. Ini nanti di akhirat. Dia ada beberapa item yang bisa memberi syafaat itu. Hadirin kaum muslimin, makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, contohnya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 itu, laqad, ada qad di sana, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qad, ada qad, sungguh. Jadi itu bahasanya kalau Bapak Ibu yang bahasa Arab itu adalah taukid, penguat, sungguh, betul-betul, ayo, bana-bana, iyo sabanae, jadi taukid, betul-betul, sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagimu. Nah ini Allah yang menyatakan. Maka umat Islam itu wajib mengambil contoh uswah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak kadang-kadang kan bangga dijadikan idola yang lain-lain. Cari anak-anak awak itu kan kalau
Kalau zaman bola tuh, aduh idolanya pemain bola gitu kan. Kalau kini saya yang hebat tuh pemain bola tuh. Bola ndak hafal. Hah? Mulai hafal apa ya? Itu bajunya, potong rambutnya, itu ditiru tuh. Gaya jalannya. Siapa saja yang didolakan. Dulu ada penyanyi rock yang lama meninggal tuh, siapa tuh? Jackson. Lain dah lalu ibu dah ya. Michael Jackson itu satu alahannya tiru pakaian-pakaiannya, potong rambutnya dia anak-anak awak, kasarawa Kenapa? Itu idola. Man ahabba syai'an, siapa yang cinta sesuatu, mengidolakan sesuatu, fahuwa abduh, dia pasti akan menjadi hambanya. Bahasa kasarnya di pabudak gitu kan. Ibu eko lakon eko, kajian eko lajon eko. Gitu. Ikuyan darui. Sama manusia-manusia yang terlalu mencintai, mengidolakan dunia, mengidolakan pangkat jabatan, itu di pabudak tuh. Mengidolakan mobil gitu kan. Awak sedang mencuci oto, urang azan. Kadang tinggal situ salat tuh. Karena memang begitu yang diidolakan. Kalau kita mencintai dan mengidolakan Nabi, itu harus jauh lebih daripada itu. Makanya hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, yang sangat penting bagi kita adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah segala-galanya bagi kita. Segala-galanya yang akan mampu nanti memberi syafaat bagi kita, keselamatan hidup di akhirat yang tidak ada, mampu memberikan keselamatan dengan izin Allah selain daripada itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana caranya kita mencintai Nabi, mencintai Rasul. Ini yang sangat penting bagi kita. Kadang-kadang lai tahu tetapi tidak mengerjakan. Karena cara itu mungkin yang belum tahu. Cara kita mencintai Rasul, agar Rasul itu juga nanti sayang dan cinta kepada kita, yang pertama sekali adalah perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang pergi haji dan umrah, itu di makam Nabi itu kan awak mangga di situ. Berdoa atau baca salawat? Baca salawat salam atau berdoa? Kalau Bapak Ibu berdoa itu biasanya diusir itu haj ukhruj, keluar saja. Karena tidak boleh berdoa di makam. Tapi bagaimana? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, kan ucapan salam. Gitu caranya. Berdoa itu kepada Allah. Itu di sana sedikit saja atau tipis itu perbedaannya. Berdoa hanya satu-satunya kepada Allah. Nanti ada kriteria atau tata cara adab berdoa. Tampik suci, menghadap kiblat, penuh kekhusyukan. Ada berdoa itu. Kalau dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, mintalah aku akan kabulkan. Jadi di makam Rasul itu baca salawat, baca salam. Adabnya seperti itu. Biasanya yang haji umroh itu dikasih dalam apa namanya itu, sebelum pergi itu, pergi haji dan umrah itu, manasik haji dan umrah, manasik teori itu.
Doa itu langsung kepada Allah. Jadi perbanyak selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu biasa dalam khutbah itu sering dibaca itu. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada nabi. Para ulama menyatakan salawat Allah dan malaikat itu adalah Allah itu memberikan rahmat. Maka oleh sebab itu ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang beriman, bukan orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersalawatlah kepada Nabi. Jadi makanya bagaimana kita selalu basah lidah kita, mulut kita dengan salawat. Bapak Ibu, doa tanpa salawat tertolak. Jadi adab berdoa seperti itu. Sebelum doa itu kan puji-puji dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian itu. Assalatu wassalam. Itu selawat tuh. Selawat itu pembuka pintu langit. Itu hebatnya selawat itu. Hadirin kaum muslimin, jadi perbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu istimewa. Bahkan beliau adalah manusia yang terdekat dengan Allah. Maka diberi dapat gelar yaitunya apa, Bu? Nabi Muhammad apa? Habibullah, satu-satunya manusia, nggak ada yang lain. Nabi dan yang lain tidak ada. Itu hebatnya. Jadi kalau kita baca sirah Nabi itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perbanyak kita selawat agar kita mendapat pertolongan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara cara kita kalau ada yang melarang bersalawat kepada Nabi, itu berarti perlu dipertanyakan imannya itu kepada nabinya. Itu hanya sekadar ngaku-ngaku saja itu. Biasa ada tempat-tempat lain ada itu dilarang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mencontoh atau mencintai Nabi Muhammad SAW, yaitunya mencontoh atau mentauladani akhlak dan kepribadian Rasul. Dan ini adalah wajib kalau kita ngaku sebagai umat. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Fat itu, Ustaz ya, Muhammad Rasul Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang ikut bersamanya, itu Nabi. Satu, asyidda 'alal kufar. Dia harus punya prinsip tegas, keras terhadap kekufuran. Itu tidak ada tawar itu. Kalau itu maksiat, itu kufur, itu ingkar, jangan diterima. Tidak boleh. Tolak. Kalau ada di samping rumah awak yang tidak jale asa muasanya, Bapak Ibu, nyo jando di situ. Laki-laki kalau masuk situ, itu wajib itu, karena itu kufur. Tidak boleh. Diantisipasi. Tidak taluk dia tanya ke Pak RT. Pak RT harus membiak sikap. Soal kalau ada kemaksiatan di lingkungan RT itu, kalau Pak RT membiarkan, Pak RT dulu dieluh ke neraka. Tidak RT siko do, RT tempat lain.
Jangan dipadian. Itu gunanya kekuasaan awak tuh. Pak RT berkuasa di tingkat RT beliau tuh. Makanya kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau ada kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Tangan itu kekuasaan. Ya kalau RT, ia berkuasa di RT. Orang lain tidak bisa satu-satu. Nah gitu. Jadi kalau ada di lingkungan awak itu kemaksiatan, cegah. Berbagai cara. Yang penting jangan ada. Nyo kalau ada maksiat di situ, itu sawantasnya Pak Ibu. Musibah, bencana, malapetaka pasti tiba. Bu, halo, lawangan tu Bu. Contoh, awak kini ko sadang balai pakai kapal atau pakai biduk lah, pakai biduk. Sadang balai, 10 orang DT. Tahu-tahu ayah nang kadi minum tu habis dalam biduk tu. Awak awi, baca caranya. Ada seorang melubangi kapal tu. Tujuannya ingin membiak ayah habis je. Awak padiahnya melubang kapal tu atau awak cegahnya? Cegahnya tangkuk awak. Nyo sudah penjara awak, ngawak. Nyo nak kodah kapal di situ tu. Parangai lo nyo komandan ko. Kalau di padian, apakah yang tenggelam itu inyo saja? Ndak, sian yang tenggelam ngan tawanam. Kasadua lahe. Leado jo penduduk kapal tu mati tenggelam sado itu. Gara-gara sia, gara nan seorang tua. Gara inyo berbuat maksiat. Jadi makanya Bapak Ibu kalau ada maksiat apa dia hasillah kan awak demah atua bawayo tu. Bertentangan dengan firman Allah itu, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu tuh umat yang terbaik diciptakan Allah, begitu kata Allah di akhir zaman. Suruh orang berbuat kebaikan, cegah dari kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran di komplek awak sama-sama awak mau kasih sama-sama ndak dalam kemungkaran tu doh, cegah itu mau kasih Nah gitu. Cegah kemungkaran tu. Jadi kenapa kadang-kadang ada diambil tindakan oleh sebagian masyarakat? Karena yang pihak berwajib tu lambe. Nah gitu. Tunggu dulu, proses dulu iko. Prosesnya enggak 3 tahun lo prosesnya. Musibah tiba jolai. Musibah tiba itu kan tak pilih-pilih ya doh. Tak nggugu waktu. Jadi bagaimana kita mencontoh akhlak, budi pekerti, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang terkenal bagi kita itu kan ada sampai sifat bagi Nabi. Itu nanti larinya kepada kajian sampai 20 itu. Ada namanya 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Berasa 2 tu Bu? Ampe 1. Ampe yang wajib bagi Rasul, ampe yang mustahil, 1 yang harus. Berapa Bu? 9. Ampe 1 tambah 9. Nama dalam kajian ilmu tauhid namanya Aqaidul Khams. Akidah 50 namanya tu. Ini kalau ngaji kajian ilmu tauhid dibawa ke situ tu. Kalau tidak seperti itu, karena dalam dasar-dasar kajian ilmu tauhid itu awaludin ma'rifatullah. Awal dasar dalam agama tu engkau kenal dengan Allah. Kenal itu mukasih bukan hanya kenal nama Bapak Ibu. Siapa Tuhanmu? Allah. Fir'aun kayak gitu juga tuh. Saya lihat dalam Al-Quran tuh. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Iyo, saya iman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Tapi tidak diterima lagi. Udah ditolak.
Kenapa? Karena dia sudah latasasa namanya itu. Tapi kita bukan itu yang kita inginkan. Nah, bagaimana kita harus ma'rifatullah? Makanya kalau orang-orang mau zikir itu dalam kajian ilmu tauhid biasanya ilahi anta maksudi. Biasanya itu dibaca tuh. Engkaulah yang aku maksud. Ya Allah. Waridhoka matlubi. Ah, itunya tuh. Keredaan engkaulah yang aku tuntui. Ah, aku tuntut. Oh, begitu. Ah, ini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi artinya apa? Bagaimana kita harus banyak ma'rifah tentang Allah. Jadi Allah tuh boleh dikaji, boleh. Ini yang tidak boleh cie. Jadi ada, kalau Allah tuh kita kupas dalam kajian ilmu tauhid Bapak Ibu, Allah nanti ada zat Allah, ada sifat Allah, ada asma Allah, ada af'al. Nah, gitu. Yang tidak boleh indah itu zat. Nah, itu tidak boleh itu dah. Itu sudah dilarang tuh. Tafakkaru fi khalqillah, tafakkurlah, renungkanlah tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan engkau pikirkan tentang zat Allah. Nah, kalau jangan itu jangan tuh, boleh. Dari ya Allah tu tabwe, bantu atau seteres dibuat itu mah, bisa GL tuh. Itu tidak perlu doh. Tapi kalau sifat Allah boleh, atau yang sampai satu tadi itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Mayan 20 itu dikaji lah tuh. Wujud. Ya Bu ya. Wujud. Ada. Bagaimana keadaan keberadaan Allah itu? Samakah dengan manusia? Tidak. Kalau kajian sampai 20 itu dikaji luar biasa Bapak Ibu. Ambo sampai pagi kalau ngaji itu semua. Ndak lalu. Memang ndak namu lalu atau itu doh. Boleh. Asma ibu-ibu hafal itu. Awak yakinin kalau ndak ada siko majelis taklim. Ada Ibu ya? Kan selalu dibaca ada ketua majelis taklim. Tuh komandan tu. Kan selalu dibaca asma tu. Asmaul Husna kan? Bara Asmaul Husna. Allah 99 man. 99 tu kadang tak hafal dah kan? Kadang lain gitu kan. Syukur alhamdulillah. Asma Allah tu banyak itu, ribuan gitu. Kalau kajian muatan. Penting. Jadi itu tujuan kita bagaimana kita untuk selalu ma'rifatullah, makin kenal dengan Allah. Bukan hanya sekadar nak Tuhanku Allah, bukan itu. Allah itu besar gitu. Mencipta langit dan bumi. Itu masih dasar-dasar itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu yang penting bagi kita selalu kita bagaimana untuk ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Kenapa banyak sekarang manusia yang tidak mau sholat? Lai salat kalang ndak namu berjamaah, ndak namu ke rumah saji, walaupun tinggal ada di rumah saji. Karena ilmu tentang ma'rifatullah itu ndak banyak, hanya sekadarnya saja. Maka kita dalami itu terus. Jadi Bapak Ibu, terutama yang dake di rumah saji, hukum diri awak tu, setiap salat 5 waktu pastikan berjamaah. Tu awak nak tahu tu hukum diri namanya tu. Jangan sampai ndak rugi awak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita untuk selalu mendalami? Ada kau bertanya Bapak Ibu? Kalau ada kau bertanya boleh, enggak apa-apa. Kita kan biasa saja. Kajian sekali sapo kan sekali 2 bulan 3 bulan itu memang biasa saja. Guru jangan payah nara guru. Iko bertanya tu mau ji ko cerita ko. Iya guru silakan. Ya.
Ya. Dan Nabi Ibrahim juga diberikan gelar Khalilullah. Ya, Khalilullah. Jadi saya sudah mencari dari pesantren, tapi belum pernah mendapat Ya. jawaban apa yang paling mendekati kenapa dua gelar ini berbeda terhadap kepada Allah. Apakah ini soal kedekatan tentang tauhid atau gimana? Ya. Udah, Ustaz. Makasih, Ustaz. Kalau orang-orang pondok ngaji memang kayak gitu, Bapak Ibu. Ndak kulit dikaji, itu isi dikaji. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hari hujan alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'an. Semoga hujan turun memberi manfaat bagi kita bersama. Jadi ada Habibullah, ada Khalilullah. Khalilullah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau adalah termasuk utusan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan beliau itu termasuk banyak mewarisi para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu adalah sesuatu hal yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-hamba pilihannya. Terhadap hamba-hamba pilihannya. Nabi Ibrahim itu beliau sangat luar biasa di segi ujian dan cobaan, dari segi pola pendidikan, dari segi termasuk manusia-manusia yang kuat di dalam menghadapi kehidupan ini, menghadapi umat yang begitu sangat dahsyat. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah kunci segala-galanya. Nama yang hanya bisa disanding dengan Allah satu-satunya adalah nama Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa dia poco Allah Muhammad Rasulullah. Ya sering seperti itu. Kalau ada apa-apalah gitu kan tulisan-tulisan Arab selalu disandingkan. Artinya apa? Itu pertanda bahwa sesuatu itu yang punya nama itu adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara salah satu hadisnya tadi kita sampaikan, itu hadis kursi. Namaku tidak akan disebut oleh hambaku ya Muhammad kalau namamu tidak terbawa. Langit dan bumi ini tidak akan aku ciptakan ya Muhammad kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad. Silakan dilihat di dalam kitab nanti mengungkap rahasia alam ghaib dan alam akhirat sebelum dan sesudahnya. Kemudian wasiat 1000 terakhir karangan Profesor Dr. Syekh Jalaluddin Kaji Ilmu Tauhid, termasuk dalam kitab Kunci Memahami Ilmu Tasawuf Dr. Mustafa Zahri, termasuk Buya Hamka Tasawuf Modern, dan kitab-kitab. Mohon maaf Bapak Ibu, itu rujukannya kan memang memang kajian kitab tauhid. Kitab tauhid. Dan di sana dijelaskan, bahkan ada kitab yang lebih dahsyat yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itu Sirul Asrar. Nah, kalau yang aslinya itu tulisan sampulnya itu warna keemasan. Itu Sirul Asrar itu jelas semuanya diuraikan di sana itu. Diuraikan. Kalau mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau kajian ilmu tauhid dicerna dengan ilmu fikih, memang enggak bisa. Enggak masuk. Enggak nyambung. Makanya kalau kajian ilmu tauhid itu ada namanya syariat, ada namanya tarekat, ada namanya hakikat, ada namanya marifat. Itu sebenarnya istilah yang dipakai. Dan keempatnya itu tidak terpisah, tidak dipisah. Di zaman Nabi, ada aja orang yang suka debat tuh. Oh zaman Nabi tidak ada itu doh. Ya memang tidak ada doh. Memang tidak ada zaman Rasul.
karena di dalam diri Rasul itu sudah mencakup semuanya. Al-Quran pun tidak ada zaman Rasul. Yang ada dalam kepala Nabi ke sadulah. Ada masalah tanya ke Rasul, keluar dalilnya. Gitu caranya. Yang hobi berdebat dah. Kita bukan perdebatan itu yang kita. Tapi bagaimana kita untuk selalu taqarrub ilallah, taqarrub ilallah. Yang jelas kedua para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat luar biasa. Kelebihan Nabi Ibrahim salah satu lagi, dalam solat dibaca, dalam solawat dibaca, ibu ya, wala ali Ibrahim, itu luar biasa itu. Jadi semua itu tujuannya adalah bagaimana untuk kita selalu mencintai para nabi dan rasul. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba nabi dan rasul yang beliau cintai, dan nanti wabil khusus kepada Nabi Muhammad yang akan mampu memberi kita syafaat di akhirat kelaknya. Makanya Nabi Muhammad adalah segala-galanya bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi setidaknya mantapkan 4 sifat yang ada pada diri Rasul itu. Apa saja itu, Bu? Yang udah terkenal itu. 1, siddiqa. Apa artinya tuh? Selalu berkata dan berbuat benar. Bukan benar saja, selalu berkata dan berbuat. Nya beda tuh. Nya kadang-kadang otak lai, nya karajuan ndak do. Itu nama kan kadang otak nama itu. Itu nak masuk tu dah. Otak tu menjadi jadi. Salah sai dinya sedue. Tapi ndak ada renci Allah ada mata sedolah. Ndak namuh tu dah. Jadi selalu benar sesuai perkataan dengan perbuatan. Lawan daripada sidik itu apa, Bu? Kezib. Artinya panduto gadang. Kezib, dusta. Jadi itu artinya bagaimana? Ini hanya pilih. Kalau ndak jujurnya, berarti nya berduto tu mah. Kalau ndak penduto, jujur tu. Akhir zaman kan itu kini yang menjadi itu. Para pendusta itu tuh didukung tuh, dielu-elukan, diidolakan, diangke, dilantiak. Ndak di tempat lain, negara lain maksudnya. Di Zikor ada tempat lain. Yang jujur-jujur ndak ada dah. Masuk dalam karung maksud doh. Dia makanya hati-hati. Jangan awak sampailah. Makanya masuk tadi itu asyidda alal kufar. Jadi kalau pengikut Nabi itu asyidda alal kufar, ruhama bainahum, kasih sayang, tarahum ruk'an sujada, sujud, salat. Awak umat Islam, umat Nabi Muhammad kece awak sembayang indah mamuh. Muah itu dah. Tidak cocok, tidak sesuai. Nanti jatuh kepada kezib tadi. Ada bertanya, Bu? Bisik-bisik ibu belakang Pak itu mah. Ya bertanya ke kawan-kawan tidak tahu doang. Itu payah kok dia. Tanya sebut gitu kan. Ya, kalau ya ibu tanya kok diantar mik ke situ kok. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi jujur, sidik, selalu berkata dan berbuat benar. Kalau awak umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi, lakukan itu, ikuti. Contoh, di kantua jujur, jangan main lapak saja taruh tangan tu. Tangan tu nanti akan dibelenggu itu. Di dunia sih gini lah pakai baju oranye, oranye. Batu, karena tangan tu tak pandai doh. Kok kamu mengicu tu pandai-pandai. Hendak jangan mengicu. Nak mau nak nyuruh dah Bapak Ibu, hendak boleh mengicu tu dah boleh dah. Boleh mengicu dah.
gitu kan. Kau nyemain lo YouTube mau diurang kau gitu kan. Buya tu nyuruh tu ndak. Dosa ndak boleh. Ya Bapak ya. Ndak moralat ndak boleh berduto. Ndak boleh. Ya. Ikut sadu Allahnya dimainkan. Kalau ndak hak awak jangan dibawa, jangan diambil. Allah nanti akan hisab itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kita sering sampaikan, contoh kan ke tempat-tempat pengurus musola, masjid, tempat lain gitu kan. Kebutuhan anak yatim tuh ndak sekali setahun doh, tiap hari. Atuh baca rohnya Bu ya, panggilnya wiri kamari sudah wiri agian. Karena tuh haknya. Orang bersedekah ke anak yatim tuh kan dah untuk letak di bank doh. Kalau letak di bank kalau sekian puluh juta bunga ambil lo untuk aku no ya. Dosa no banyak tu mah. Tempat lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu hati-hati kita hal-hal sifatnya dalam keagamaan. Amanah yang kedua tentunya kan. Amanah itu selalu dipercayai. Kayak Nabi itu jangankan orang Islam, orang luar Islam pun percaya ke Nabi. Wis luar biasa itu Bapak Ibu. Nitip barangnya. Nitip dia. Orang Yahudi itu. Dek saking percaya ke Nabi. Itu hebatnya itu. Itu yang jadi contoh. Itu ndak ada nelok celah itu. Jadi dapat dipercaya. Lawannya apa tuh? Ya munafik. Itu yang terkenal bagi awak kan ciri-ciri munafik itu kan ada 3. Kan itu. Ayatul munafikun thalathun idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana kan gitu. Maka kita jauhi itu. Enggak boleh. Hati-hati kita. Termasuk fatanah. Fatanah itu seperti itu, Bu. Contoh. Fatanah, cerdas, cadia. Umat Islam terus cadia. Jangan bodoh. Makanya sekolah anak awak tinggi-tinggi. Cadia itu bukan hanya cadia dunia akhirat. Ikut dunia cadia, menghadapi sakaratul maut tak pandai doh. Ayah dalam sakaratnya lari. Ayah di mandian orangnya tukang foto. Astagfirullah, tukang foto anak itu tukang videoan. Gitukah ciri khas anak yang soleh? Tidak. Asianan salah. Iya orang gaik, menganda dia jalan nak. Balik orang gaik balik. Jadi apa akhir-akhir kini sedih awak mencari ibu-ibu. Cari anak-anak tu, tawuran, balap liar, nyambi oto nyuantak ayah mati, nyambi pisau bunuh orang, nyocor bagai. Kenapa itu? Agama sudah dipisahkan dari diri. Makanya hati-hati, jangan dipisahkan. Jadi bahas supaya umat Islam itu harus cerdas. Cerdas itu dunia akhirat. Pas masuk. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau awak ngaji sekali 3 bulan memang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi dan Rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan curahkan rahmat, kasih sayang kepada kita dan kita mendapat syafaat dan nanti berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di jannahnya Allah. Ilaikum astabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib